sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya, Karissa Daraninggar, akan bersama dengan Bapak Abdul Rahman selaku dosen Pendidikan Sosiologi Antropologi UNS akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai materi Hyuta-Goji. Nah, sebelum kita masuk ke materi Hyuta-Goji, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian Hyuta-Goji. Yang kedua adalah mengetahui subjek Hyuta-Goji. Yang ketiga adalah mengetahui pentingnya Hyuta-Goji di era 4.0. Dan yang keempat adalah mengetahui penerapan Hyuta-Goji di era 4.0. Nah, langsung saja yuk kita masuk di pengertian Hyuta-Goji. Jadi, menurut pencipta Hyuta-Goji, yaitu Stewart dari Southern Cross University, Hyuta-Goji merupakan studi belajar yang ditentukan oleh pembelajar sendiri. Nah, Hyuta-Goji disebut sebagai self-determined learning, di mana pembelajaran disebut juga sebuah proses yang ditentukan sendiri secara mandiri, secara murni oleh peserta didik sendiri. Next, kemudian, siapa saja sih subjek dari Hyuta-Goji? Subjek Hyuta-Goji itu ada dua, yaitu siswa dan guru atau fasilitator. Nah, siswa itu memiliki otonom penuh untuk mengkontrol dirinya sendiri menjadi pelajar yang proaktif terhadap pembelajaran. Nah, sedangkan guru atau fasilitator hanya berperan sebagai pengontrol dan pengarah saja. Kemudian, apa sih pentingnya Hyuta-Goji di era 4.0 saat ini? Nah, Hyuta-Goji itu perlu diterapkan karena banyak peran manusia di masa mendatang yang dapat digantikan oleh kecanggihan teknologi seperti mesin. Nah, tapi ada pengecualian, yaitu seperti beberapa peran yang meliputi kemampuan memimpin, kemampuan bekerja sama, inisiasi, kepekaan dalam memecahkan masalah, dan kemampuan untuk bernalar. Nah, kemampuan-kemampuan tersebut itu adalah kemampuan yang dituju oleh adanya pendekatan Hyuta-Goji ini. Lalu, bagaimana sih penerapan Hyuta-Goji di era 4.0 saat ini? Nah, yang pertama, Hyuta-Goji itu dapat diterapkan di semua jenjang. Nah, kemudian yang kedua, Hyuta-Goji itu diterapkan sesuai dengan kesepakatan dari fasilitator dengan peserta didiknya. Khususnya di masa pandemi ini, pendidikan itu dilaksanakan secara online atau jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh itu mempermudah penggunaan Hyuta-Goji. Misalnya, Hyuta-Goji dilakukan melalui beberapa aplikasi untuk pendidikan seperti ada WhatsApp, ada Google Meet, ada Gmail, ada Telegram, ada Zoom, ada Google Classroom, ada Skype. Nah, aplikasi-aplikasi tersebut memudahkan terjadinya pendidikan secara jarak jauh. Nah, pendidikan jarak jauh itu akan memudahkan seseorang untuk memanage dirinya sendiri dalam belajar. Seseorang bisa bebas belajar melalui aplikasi-aplikasi tersebut atau melalui aplikasi lain yang dapat membantu dia dalam belajar. Jadi, peserta didik itu dapat menentukan sendiri apa yang mau ia pelajari, dari mana sumber yang mau ia pelajari. Nah, itu tuh dapat ditentukan sendiri. Baik, selanjutnya saya sudah bersama dengan Bapak Abdul Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan vokasional dari Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas 11 Maret Surakarta. Saya izin memberikan sebuah pertanyaan kepada Bapak Abdul. Seperti yang diketahui bersama, bahwa Hyuta-Goji merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang mengutamakan pembelajaran secara mandiri atau bebas ditentukan oleh pembelajar atau peserta didik. Oleh karena itu, menurut Bapak Abdul Rahman, bagaimana tips atau cara yang bisa diberikan untuk mengefektifkan pendekatan Hyuta-Goji pada pembelajaran jarak jauh dalam pendidikan vokasional di era pandemi seperti saat ini? Cukup itu saja pertanyaan dari saya. Dipersilahkan kepada Bapak Abdul untuk memberikan jawaban. Terima kasih.
Terima kasih Karisa dan Ninggar. Pertanyaan ini sangat relevan untuk saat ini. Saat ini pembelajaran itu sudah punya makna yang berubah dari pedagogi ke andragogi ke hutagogi. Kalau pendidikan vokasi itu hanya menggunakan pendekatan pedagogi, maka menempatkan siswa sebagai pasif. Sementara yang aktif, sibuk sendiri, memberi contoh, mencarikan simulasi, menyiapkan segalanya hanya oleh guru. Ini adalah namanya pembelajaran guru aktif. Gitu. Tetapi ini sudah banyak ditinggalkan. Karena sekarang masanya yang dalam dunia pendidikan itu siswa dihargai penuh bahwa siswa punya pengetahuan, siswa punya ide, peserta didik itu printer semua. Jadi asumsi ini positif. Makanya dalam pendekatan andragogi itu siswa diberikan kesempatan untuk brainstorming, curah pendapat, sharing pengalaman yang sudah terbangun menjadi background knowledge, pengetahuan yang dimiliki oleh setiap orang dengan latar belakang sosial ekonomi, desa, kota, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, berbeda-beda ini adalah menjadi awal untuk memulai berbagi pengalaman bersama dalam sebuah tim sehingga ini menjadi akumulasi pengetahuan berdasarkan pengalaman nyata. Setelah dari pedagogi ke andragogi, penerapan dalam dunia pendidikan di era pandemik yang harus dilakukan secara jarak jauh atau daring dalam jaringan, maka hutagogi itu akan menjadi sangat penting. Karena sekarang guru dan peserta didik tidak bertemu dalam jarak jauh. Ketemunya adalah virtual, digital, dalam Zoom atau Google Classroom atau dalam WA atau di dalam mainstreaming Facebook. Nah, ini merubah paradigma bahwa satu, guru tidak kontak langsung dengan peserta didik. Kalau peserta didik itu harus diasumsikan satu aktif. Oke. Yang kedua, dia adalah partisipatif. Bahwa dia mengikuti kuliah itu bukan karena guru, bukan karena dosen, tapi adalah karena itu bagian dari kewajiban dan menjadi tugas serta kebutuhan. Yang ketiga adalah kemauan. Banyak sehat, banyak mau, banyak kemampuan, aktif, tapi mereka tidak mau. Inilah yang terjadi. Makanya di dalam pembelajaran mandiri itu artinya bahwa yang menentukan materi apa yang harus dipelajari, bagaimana mendapatkannya, cara apa yang harus ditempuh, mau memulainya yang susah dulu atau yang mudah dulu, itu ditentukan oleh siswa sendiri. Itulah definisi mandiri. Yang kedua, dosen itu bukan pembaca berita, tapi dosen adalah menciptakan the enabling factor. Misalnya apa? Sediakan media pembelajaran, sediakan linkage agar link-link itu baik media maupun substansi atau daftar artikel itu menjadi pemicu supaya siswa itu melakukan eksplorasi lebih dalam. Jadi guru hanya mengantarkan sampai di depan pintu jendela atau depan pintu. Sekarang siswa mau milih di kamar yang mana, kamar tamu, kamar 2, kamar 3, atau yang ada AC atau tidak AC. Ini sudah milih sendiri. Jadi proses memilih itu, proses mencari itu bagian dari hutagogi. Yang dulu dilakukan oleh siswa, sekarang dilakukan, yang dulu dilakukan oleh guru, dosen, sekarang dilakukan sendiri oleh siswa. Itulah artinya kebebasan untuk memilih. Prosesnya sendiri menjadi pengalaman. Betapa susahnya, betapa nggak punya Zoom, nggak punya pulsa, kadang pulsa networknya, jaringannya kadang naik turun, bisa dapat suara, tidak dapat gambar nggak dapat suara, atau tidak apa-apa di pertengahan jalan harus mental karena tidak connect. Ini adalah hutagogi semua. Ya sabar, ya diulangi saja. Itu resiko bahwa hutagogi itu membuat siswa yang tidak pernah kontak langsung face to face tapi hanya dengan virtual ini harus memiliki ketemu syarat tadi. Satu, siswa itu butuh. Ya, kalau dia nggak butuh ya sudah itu bubarlah itu karena tidak memenuhi syarat. Yang kedua mau.
Banyak yang sehat, banyak yang bisa bertanya, banyak dia baca, tapi dia tidak mau. Akhirnya apa? Satu, karena misalnya terganggu oleh jaringan, dari 94 orang yang diharapkan hadir hanya maksimum 56. Yang lainnya wallahu a'lam bisa di mana mereka. Karena persyaratan pertama tadi tidak mau. Bisa kok, ada, semua punya. Kalau nggak punya komputer, ya ada HP. Ya, kalau pulsa ya mudah-mudahan kalau di rumahnya nggak ada, datang aja ke McDonald atau ke KFC. Atau sekarang hampir di semua, bahkan misalnya kayak kangkung atau seblak atau ayam penyet itu semua menyediakan gratis. Jadi kalau siswanya aktif, apapun, kecuali ada di desa betul gitu ya. Tapi kalau di setengah kota atau kelurahan atau kecamatan itu mestinya masih bisa teratasi persoalan. Tapi fakta yang saya amati selama semester ini itu paling hanya dari 90 menit penerapannya kemandirian itu tidak teruji karena jumlahnya semakin sedikit. Dan yang paling penting lagi bahwa penerapan Hutagoji di jarak jauh atau daring ini adalah pasifnya mahasiswa. Jadi nampaknya belum move on, belum siap menjadi masuk dalam dunia memperkaya pengalaman. Seharusnya Hutagoji dengan jarak jauh yang fleksibel itu mahasiswa bisa dialog di luar jam formal yang hanya 90 menit itu. Yang kedua, ketika pada disiapkan pertanyaannya, latihannya, refleksinya, tetapi hanya 3 sampai 10 orang yang mau menjawab. Nah, ini tantangan buat Hutagoji. Jadi transformasi dari pedagogi face to face konvensional ke Hutagoji didukung oleh filosofi bebas belajar kampus merdeka itu tantangannya bukan pada hanya sarana, tapi tantangan yang paling berat adalah perilaku. Satu, ketidaksiapan dosen untuk menggunakan LMS. Yang kedua, ketidaksiapan mahasiswa untuk menjadi active learner, menjadi seorang student leader, sebagai seorang pionir untuk mengambil inisiatif, untuk menantang kepada dosennya berdebat, tidak ada. Jadi harus ditinggalkan dalam Hutagoji bahwa seorang mahasiswa itu harus duduk diam dengarkan itu sudah terlalu kuno. Sekarang yang ada adalah siapa yang kreatif, siapa yang banyak ide, siapa yang banyak share, itulah yang ideal untuk memanfaatkan. Yang kedua, bahwa dengan LMS bisa diakses 24 jam. Bahkan sampai tahun 2003 saya set itu baru bisa ditutup. Tapi tidak banyak yang misalnya menggunakan di hari Minggu untuk mengisi jawaban LMS. Itulah jawaban saya, Mbak Karisa. Hutagoji masih banyak tantangan, baik dari dosen maupun dari mahasiswa. Yang saya rasakan, kelemahannya dosen harus spend 2 jam sebelum memulai kuliah. Karena menyiapkan modulasi materi, media video, kemudian pertanyaan diskusi, itu butuh waktu minimum 1 jam sebelum, dan untuk mengoreksinya juga bisa 2 jam, bisa 3 jam. Karena meladeni pertanyaan atau komentar 90 orang dalam 2 kelas itu tidak cukup 2 jam. Jadi sebenarnya yang punya hak untuk sakit perut itu dosen, bukan mahasiswa. Itulah Mbak jawaban saya tentang Hutagoji yang mengutamakan kemandirian untuk eksplorasi, discovery, belum banyak berjalan. Kedua, kemudahan LMS yang fleksibel belum banyak dimanfaatkan. Padahal belajar jarak jauh itu kelebihannya adalah fleksibilitas. 28 jam, 24 jam itu buka terus. Artinya kalau mahasiswa yang memang kreatif dan mengerti tanpa diberitahu, melaksanakan tanpa diminta, menjawab tanpa ditanya, itu bisa lebih fleksibel dan bisa unjuk prestasi yang lebih. Ini yang belum muncul di dalam perkuliahan kita di sosiologi semua semester. Jadi jawaban saya agak kesana kemari, tapi mudah-mudahan daring, jarak jauh, mediasi Zoom atau Google Classroom, ini nampaknya kita tidak akan bisa kembali ke dalam andragogi maupun pedagogi.
Kalaupun ketemu nanti hanya 2-3 kali, dan oleh UNS yang sudah menjadi PTNBH nampaknya 60-70% wajib bagi dosen untuk melakukan seperti ini. Sehingga terlepas ada corona atau tidak, mahasiswa harus cepat melakukan adaptasi diri. Yang kedua, mampu mengadopsi teknologi sebagai sebuah realitas dalam proses pembelajaran. Kalau tidak, risiko ditanggung penumpang sendiri dalam kapal sebuah kelas yang disebut dengan daring, Google Zoom Class Meeting. Mudah-mudahan itu menjawab dari satu pertanyaan dan mencakup dari semua aspek siswa peserta didik, dosennya, proses belajar mengajarnya, materinya. Jadi seharusnya kalau siswa aktif, mahasiswanya bisa bergerak sendiri, jauh lebih mudah mendapatkan materi dan media, akan lebih pintar dari dosennya. Karena kecepatan anak-anak sekarang terhadap teknologi, Game Master, editing, animasi, anak-anak Anda itu meskipun hanya sedikit mengenal gamers, tetapi itu modal baik untuk technologically literate. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab kegalauan dari para mahasiswa dan membantu Anda menjadikan sebuah fakta bahwa kali ini kita harus bergerak ke dalam dunia Hutagoji. Hasil belajar bukan menyebutkan dan mengingat. Hasil belajar adalah deliverable outcome. Media pembelajaran atau artikel atau narasi yang terstandar untuk kualifikasi dan mutunya diakui orang lain. Bukan oleh dosennya, bukan oleh internal program, tinggal harus orang lain. That's the way out. Jalan keluar yang baik untuk zaman pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Terima kasih, mudah-mudahan berguna untuk melengkapi video Mbak Karisa Daranika. Baik, terima kasih Bapak Abdul untuk jawaban dan atas ilmu yang diberikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, teman-teman, dari penjelasan yang sudah diberikan mengenai materi Hutagoji tadi, ada lembar kerja yang bisa kalian kerjakan. Nah, silahkan kalian buka link berikut ya. Nanti bisa kalian klik dan akan muncul Google Form dengan pertanyaan seperti gambar di atas. Nah, kemudian kalian bisa isi lalu klik submit. Setelah kalian submit, kalian bisa kembali ke video ini, kemudian kalian berikan komentar di bawah ini tentang apa saja yang sudah kalian dapatkan dari materi Hutagoji yang barusan dijelaskan. Jangan lupa berikan pendapat kalian ya. Baik, cukup sekian ya teman-teman materi yang dapat saya dan Bapak Abdul berikan kepada kalian semua. Semoga materi yang diberikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan sudah memberikan pendapat. Sampai jumpa.